Guys, ini aku udah beli bahan-bahan buat scrapbook kita, totalnya 100.000, jadi per orang bayar 25.000 ya. Oke, bentar, gue bayar langsung ya. Aku transfer sekarang ya, Iya. Oke, thank you ya. Dip, kalau Kapan-kapan ya, nanti. Enggak sekarang. Mau kenapa, Dit? Enggak apa-apa, mau nanti aja. gak apa-apa, nyicil juga gak apa-apa kok. Enggak usah. Ya 25.000 ngapain nyicil, udah nanti bayar langsung aja semua. Dompet di bawah emas 2 juta, keren nggak? Dolar. Jelas. Murah, cuma berapa sih? 2,5 doang. 2,5 apa? Juta lah. Ribu. Gimian bu, 2.500 enggak dong. Udah ganti info. Jelas, yang mana udah jelek, udah ketinggalan zaman banget. Murah banget. Cuma 2 juta doang. Doang. Iya. 2 juta mah murah bos buat AirPods Apple original asli. Iya, lucu banget. Jelas, kan lagi tren. Itu harganya berapa? Totalnya 5 juta, persoalan ya. Mas baru deh. Jelas, lagi murah banget, 3 juta doang. Doang ini. Kamu sebenarnya gimana sih? Kok nggak bayar angkutan kemarin? Lagi gak ada duit. Ya, kamu udah beli banyak barang baru. Iya, aku kan aku kira beli barang itu bikin aku seneng, tapi sekarang aku malah nyesel sendiri beli barang. Aku sebenarnya beli barang itu atas dasar keinginanku doang, bukan karena aku butuh. Perilaku konsumtif adalah kebiasaan membeli atau menggunakan barang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Di era modern, gaya hidup konsumtif semakin sering ditemukan, terutama di kalangan remaja. Iya, kadang aku itu beli barang cuman karena lagi viral aja. Kalau temen punya barang baru, biasanya juga ikutan mau punya. Pengaruh media sosial, lingkungan pertemanan, dan tren membuat banyak remaja membeli sesuatu demi terlihat keren atau tidak tertinggal. Awalnya aku cuma lihat-lihat, tapi ujung-ujungnya juga check out. Tanpa disadari, kebiasaan tersebut dapat menyebabkan keborosan dan kesulitan dalam mengatur keuangan. Melalui video dokumenter ini, kami ingin menunjukkan bagaimana gaya hidup konsumtif dapat memengaruhi kehidupan remaja sehari-hari. Aduh, gimana ya? Awalnya pas barang-barang ini dateng tuh, aku ngerasa seru banget. Aku ngerasa keren, ngerasa punya segalanya. Tapi sekarang aku udah gak ada sisa lagi duitnya buat beli barang-barang yang bener-bener aku butuhin. Dampak dari pelaku konsumerisme yaitu terkurasnya uang dan ketidakcukupan untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya diprioritaskan. Nah itu dia makan sendirian, kita nggak ada. Aku tadi udah ngajak dia, tapi katanya dia nggak mau ikut. Iya sih, kasihan juga. Tapi ya lagian, gede doang nih gede. Giliran buat tugas kelompok kemarin bilangnya nggak ada duit. Ini. Sore itu, Kesha menemui Devian di lorong sekolah. Jujur,
karena kamu belum bayar uang scrapbook kita kemarin, jadi kita yang nombokin semua kan. Terus besok tuh kita tuh harus ngeprint project buat laporan akhir kita. Kira-kira kamu ada uang nggak ya? Jangan menghindar dulu, kan kita sama print. Aduh, maaf ya Kay, gue lagi nggak ada duit, lagi habis, beneran deh. Masa nggak ada duit terus sih? Ya gimana, udah habis duit gue pakai buat beli barang-barang gue. Makanya lain kali kalau pakai duit tuh banyak gitu aja, jangan mata-mata terus kamu beli yang gak kamu butuhin gitu. Ya, maaf ya Kay. Sekarang kamu sendiri kan yang bingung, kita juga kena imbas. Kesenangan dari barang baru ternyata cuma bertahan sebentar. Dampak nyatanya sangatlah menusuk, yaitu krisis keuangan, rasa malu, hingga renggangnya hubungan dengan teman-teman sekitar. Guys, tau gak sih? Ternyata perilakunya Divya tuh ada analisis sosiologinya. Ini aku baru aja nemuin dua artikel yang ngejelasin tentang semuanya. Bener, jelasin dong, jadi kepo. Ini Jovi, jadi namanya itu hidup konsumtif. Jadi ada sosiolog itu yang bernama Jane Baudrillard. Dia bilang kalau di masyarakat modern seperti kita sekarang, itu orang-orang tuh kebanyakan beli barang itu menurut gaya nilai tandanya atau simbolnya, berarti bukan menurut nilai bendanya lagi. Benar itu. Nih, contohnya. Si Divya itu kan dia kan beli gitar ini kan. Padahal tuh dia gak butuh main gitar tiap hari kan. Dia cuma beli itu buat gaya-gaya doang. Ini cocoknya sama teori yang itu. Bener kayak teorinya si Thorstein Veblen tentang sengaja beli barang mahal untuk ngepamerin. Yofi, ditambah lagi sama ada tekanan dari kelompok kita atau namanya peer group. Jadi sekarang remaja tuh pada takut sama gejala fenomena FOMO. FOMO itu berarti remaja itu ingin menyamakan standar dirinya dengan standar kelompok lain agar tidak kelihatan puber ataupun tersisih. Ya kalau dipikirin sih emang kasihannya si Vivian. Tapi kalau dipikirin juga kan dia kan emang nggak sendirian karena dia kasus ini memang mewabah angkatan kita. Bener tuh, kalau di sosiologi itu ada istilahnya itu namanya gejala sosial modernisasi. Jadi gejala ini itu merupakan perilaku konsumtif yang dilakukan bukan karena masalah personal dia lapar mata. Cuman ini tuh merupakan fenomena perubahan perilaku kolektif di masyarakat seperti kita, apalagi kita hidup di era digital. Iya, ada aja kasus zaman sekarang banyak anak-anak memakai SP Lintang atau SPP itu sendirian itu udah menjadi gejala. Gila sih, di luar nalar banget sih. Terus kalau nggak salah, fenomena ini mirip sama penularan tren massal ya? Bisa dibilang gitu. Tapi penularannya itu lewat visual di gadget. Di sosiologi, gejala sosial ini dipicu oleh proses imitasi yang kebablasan terhadap gaya hidup di sosial media, dan karena semua orang itu tuh pamer, standar normal di remaja itu jadi bergeser. Jadi kalau mereka nggak ikut pamer, mereka jadi kayak nggak mau gitu kelihatannya. Nah, makanya ini alasan kita mau mengangkat masalah dari proyek Scrapbook dan juga kita membuat video dokumenter ini supaya kita mau ngasih tahu ke teman-teman yang lain juga kalau gejala sosial itu harus dikontrol biar kita dinilai bukan cuma dari penampilannya aja tapi dari apa yang ada di pikiran mereka. Sepakat. Menurut kamu apa sih gaya hidup konsumtif? Menurut aku itu kebiasaan beli barang terus-menerus padahal belum tentu perlu. Kalian pernah nggak sih beli barang cuma karena lagi tren doang? Pernah, tapi abis itu mama kasih tau aku kalau kayak itu sebenarnya nggak boleh, bukan nggak boleh sih, lebih ke nggak berguna aja untuk kita, kayak ngapain kita ngikutin tren-tren padahal ada hal-hal penting yang lebih penting yang kita bisa beli. Ya sih, gitu.
Kalau menurut kalian, seberapa pengaruh sih sosial media terhadap gaya hidup konsumtif? Menurut kita berpengaruh banget sih, karena di sosial media banyak sekali orang yang flexing, jadi bisa berpengaruh ke gaya hidup orang lain juga. Menurut kamu, apa sih dampak dari gaya hidup konsumtif? Bisa bikin boros dan susah ngatur uang. Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa gaya hidup konsumtif sering terjadi di lingkungan remaja dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama media sosial dan lingkungan pertemanan. Filipi 4 ayat 11-13 mengatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ayat ini mengajarkan rasa cukup dan bersyukur. Gaya perilaku konsumtif membuat seseorang terus ingin membeli atau memiliki sesuatu secara berlebihan demi kepuasan sesaat, status, atau mengikuti tren. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak berasal dari banyaknya harta atau barang, tetapi dari hati yang merasa cukup dan bersandar. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan berdasarkan iman Kristen? Seseorang seharusnya hidup sederhana, bersyukur atas apa yang dimiliki, bijak menggunakan uang, dan tidak mudah tergoda oleh keinginan yang berlebihan. Orang Kristen juga diajarkan untuk mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, serta menggunakan berkat yang dimiliki dengan tanggung jawab dan untuk hal yang baik. Sekian saja dari kelompok kami. Jadi masalah yang kami angkat dalam video dokumenter kami itu hanya merupakan salah satu dari kemungkinan terjadinya gejala sosial. Sebelum kami menutup video ini, izinkan kami untuk menyampaikan satu hal terakhir. Tetap andalkan Tuhan dimanapun kalian berada, tetap ingat kasih-Nya, dan jangan pernah meninggalkannya. Nah, bener banget. Jadi kami dari kelompok temanku si kaya pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Dadah.